mudah-mudahan muda semua di sini ya. Yang kedua, golongan muda. Nah, beberapa nama di sini ini masuk golongan-golongan muda nih. Ini masuk golongan muda semua. Golongan tuanya siapa? Jangan nunjuk teman sebelah ya. Ada golongan tua. Golongan tuanya pertama tentunya Soekarno, betul. Terus Muhammad Hatta, betul. Siapa lagi? Yang online? Ya, ada Rajiman ya, Video Diningrat. Ada Ahmad Subarjo, itu golongan tua. Nah, golongan muda, nah ini golongan muda nih. Jadi yang ditunjuk untuk menaikkan bendera itu adalah siapa? Abdul Latif, namanya Abdul Latif. Hendra Diningrat. Satu lagi siapa namanya? Suhud, ya. Ada dua ya. Nah, jawabannya yang E ya, karena Suhud nggak muncul ya. Jawabannya E, Abdul Latif Hendra Diningrat. Latif Hendra Diningrat. Hendra Diningrat. Suhud. Ada dua prajurit peta waktu itu yang diminta untuk menaikkan bendera, ya. Tadinya mau ditunjuk siapa? Trimurti ya. Oke. Kalau Darwis, kenal nggak Darwis? Fotografer, bukan. Ketaunya Darwis fotografer ya. Ingat Kodak, ingat. Nggak boleh nyebut sponsor ya. Jadi endorser di sini. Darwis siapa, kenal nggak Darwis? Dia ngapain tuh waktu pada saat detik-detik proklamasi kemerdekaan? Jadi ini para aktor mudanya ya, ada Darwis, Suparni, Wikana, Khairul Saleh. Ini mereka yang menyelenggarakan rapat-rapat persiapan kemerdekaan. Nah, mereka juga yang mendesak agar Soekarno mau memproklamasikan kemerdekaan. Jadi pada waktu itu golongan muda ini yang sangat agresif, progresif itu ya, memaksa. Ini Soekarno sampai sampai diculik dan diancam. Jadi golongan mudanya luar biasa nih. Mudah-mudahan kita punya semangat yang sama ya. Dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jadi yang mengarrange semuanya itu anak-anak muda, ya, anak-anak muda. Makanya tokoh-tokoh yang dulu reformasi juga anak-anak muda sebenarnya. Baik. Kita lanjut ya, Wikana juga sama, mereka rapat, Subarni rapat juga ya, Khairul Saleh juga ikutan rapat ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 23 ya, nomor 23. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui KMB ya. Ada yang jawab selain KMB gak? Renville. Ada lagi selain tadi Renville, KMB? Selain KMB? Ada? Sama ya jawabannya. Berarti KMB semua ya. Ya, kalau Rum Royan apa sih? Perjanjian apa sih? Jadi perjanjian Rum Royan itu kan tahun 49 ya. Ya, 49. Itu untuk menyelesaikan konflik di awal-awal kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu yang perlu dibayangkan adalah, jadi ketika setelah proklamasi itu bukan kemudian suasana menjadi sangat damai, tidak. Masih ada pertempuran, masih ada lobby-lobby internasional gitu ya. Masih berkecamuk sebenarnya. Jadi setelah 45 itu bukan kemudian wah Indonesia merdeka kemudian penjajah pada pergi, enggak juga. Mereka masih bolak-balik. Karena banyak rempah ya. Sayang sekali kau meninggalkan Indonesia, itu orang surganya dunia ada di Indonesia kok. Ya, bukan di Brazil ya Bapak, Ibu. Di Indonesia gitu. Jadi sumber daya alamnya luar biasa, jumlah pulaunya banyak ya, luas lautannya sangat luas. Keanekaragaman hayatinya luar biasa, paling kaya gitu ya.
Makanya kemudian mereka bertahan, ya. Tapi melalui perundingan internasional meminta dunia internasional mengecam para penjajah untuk balik ke negaranya masing-masing. Nah, pada saat itu masih terjadi, ya, masih terjadi, dan Belanda pada waktu itu masih sering melanggar perjanjian. Makanya perjanjiannya banyak banget, ya. Perjanjiannya banyak banget, ada KMB termasuk ada Renville. Nah, kalau Renville itu perjanjian antara Indonesia dan Belanda itu terjadi tahun 1947, ya. Jadi 47 bulan Desember sampai sampai Januari 48, ya. Jadi namanya Renville karena diselenggarakan di atas kapal, ya Pak, ya. Di atas kapal. Punya siapa, Pak? Punya US, ya, punya Amerika, ya. Kebetulan untuk kapal sedang berlabuh. Kemudian kapal itu dianggap yang paling netral. Karena bukan punya Indonesia, juga bukan punya Belanda, punya US, ya, punya Amerika. Dipakailah kapal itu untuk menggelar perjanjian Renville, ya. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya KMB, ya. Jawabannya KMB, ya. Kita lanjut nomor 24. Nah, 24. Nomor 24. Berikut ini yang bukan tahapan dari diadakannya perjanjian internasional adalah, nah, di perjanjian internasional ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, ya. Tahapan pertama terkait dengan perundingan atau negosiasi. Pasti kalau kita mau melakukan perjanjian dengan dunia, bukan hanya dunia internasional, ya, tapi dengan internal juga demikian, kan? Ada negosiasi, ya. Misalnya penentuan harga, negosiasi, ya. Kemudian penentuan jangka waktu, negosiasi lagi, gitu kan? Pertama negosiasi. Yang kedua adalah setelah itu ada penandatanganan, ya, atau signature. Kemudian tahap pengesahan, ya, ratification, dan tahap pengumuman atau declaration. Yang tidak termasuk adalah klarifikasi, ya. Jawabannya yang B. Yang A, C, D, E itu masuk dalam tahapan, ya. Kemudian yang berikutnya nomor 25. Nah, nomor 25 nih banyak, kan? Jadi gini tips and tricksnya nih, Bapak Ibu, kalau melihat bacaan yang terlalu panjang ini, jadi langsung ke soal saja. Maunya soal apa? Ya, maunya soal apa? Misalnya nomor 25 nih, ya. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi-fungsi peta digital sebagaimana bacaan tersebut di atas adalah, nah, kita langsung cari yang bukan apa gitu. Yang bukan fungsi peta. Jadi kita mencari apa yang mau diminta soal. Ya, kalau Bapak Ibu bisa teknik baca dengan apa namanya? Skimming, ya, atau apapun namanya itu, ya, teknik membaca cepat. Monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya kemampuan itu, amannya langsung ke soal. Lihat yang dimaui soal itu apa. Soal itu maunya apa? Oh, yang bukan merupakan fungsi-fungsi peta digital sebagaimana bacaan seperti atas adalah, langsung yang bukan apa, ya, dicari di situ. Itu caranya, ya. Nah, kalau kita lihat jawabannya adalah B. Alat monitoring kondisi keamanan suatu wilayah. Nah, kalau kita baca, ya, di sini tidak dibahas terkait dengan monitoring kondisi keamanan suatu wilayah. Sudah baca belum? Sudah. Waktu mengerjakan baca nggak? Buang waktu, ya. Kemarin waktu ngerjain pakai tani nggak sih? Pakai timer nggak? Pakai timer. Artinya ini terlewat, ya. Waktunya udah habis. Iya. Iya. Banyakan, betul. Yang ibu-ibu dijawab nggak soal yang ini? Jawab, ibu jawab dong. Emang ibu-ibu lebih disiplin daripada bapak ini. Dalam hal apapun, ya. Oke, ibu-ibu jawabannya apa, Bu? Cocok apa berbeda dengan jawabannya yang ada? Yang bukan merupakan fungsi digital. Jawabannya apa? E. Alat navigasi. Alat navigasi ada, ya.
Ya, dia bahas terkait dengan navigasi. Ya. Oke. Yang lain? Yang berbeda? Ya, tuh. GPS. Secara umum pada saat ini peta digital sebagai alat navigasi telah dimanfaatkan dengan optimal. Ya, di awal-awal justru. Yang lain ada yang jawabannya selain B? Untuk menyajikan rincian data dalam proses pembangunan. Ada ya? Ada. Tuh. Yang C, alat mitigasi dalam penanggulangan bencana. Ada, ya. Yang D, alat bantu mengambil keputusan. Ada ya, mengambil keputusan ya. Di paragraf kedua yang terakhir. Ya. Kemudian yang E, alat navigasi itu udah ya. Jadi jawabannya yang bukan merupakan fungsi peta adalah yang B, alat monitoring kondisi keamanan suatu wilayah. Karena ini gak dibahas sama sekali, ya. Nah, ini nomor 25, 26, 27, ya. Ini teksnya sama ya Bapak Ibu ya. Teksnya sama. Jadi dengan teksnya sama, dia ada 3 soal. Biasanya sih nggak gini ya. Apa namanya? Biasanya teksnya atas, nanti 25, 26, 27 soalnya aja langsung. Tapi ini diulang ya. Teksnya diulang, ditulis ulang. Karena mungkin online ya, maka perlu ditulis, perlu ditunjukkan lagi. Karena kan tiap nomor dia biasanya. 26. Hal yang dapat disimpulkan dari bacaan di atas. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kesimpulannya? B, yang B coba ya, kita yang ke B dulu ya. Jawabannya A kita tinggalkan dulu. Yang B, BIK mengemban amanat undang-undang yang harus dilaksanakan ya. Dibahas ada ya, ada undang-undangnya. Tapi apakah itu kesimpulan dari bacaan di atas? Tidak, itu hanya pelengkap saja ya. Kemudian berbagai alat atau metode untuk mendapatkan data geospasial. Banyaknya fungsi dan kegunaan data geospasial. Kemudian pemanfaatan peta digital oleh masyarakat luas. Ini dibahas semua dalam teks, tetapi itu bukan kesimpulan dari teks di atas. Ya. Teks di atas ini lebih kepada BIK-nya ya, karena di BIK ini disenggol beberapa kali ya. Nah ya tuh, oke. Tuh. Badan Informasi Geososial sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengaturan penyelenggaraan informasi. Jadi ada kendala di atas ya, kemudian paragraf utamanya itu di akhir. Ya. Jadi seperti paragraf ada deduksi, ada induksi, ya. Jadi di akhir disampaikan inti dari teksnya itu ada di bawah, ya. Oke. Nomor 27. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sama ya. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas. Yang tidak sesuai. Berdirinya BIG ya, kita langsung sebut BIG aja, BIG, dapat menjadi satu sumber referensi sehingga ketidakakuratan posisi 5 meter dapat diminimalkan. Apakah ini? Ada di paragraf ketiga. Oke. Kemudian tumpang tindihnya data geospasial disebabkan banyaknya pihak yang melakukan pemetaan. Ada di? Ya. Yang C kita lewatin dulu ya. Yang D, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 berlaku penuh mulai 2021-2024 di paragraf terakhir. Yang E, satelit dapat memotret objek di muka bumi tanpa kontak langsung. Ketemu gak? Kontak langsung. Ada di paragraf
Ketemu nggak? Paragraf ke? Paragraf ke? Kedua. Betul, paragraf kedua di baris ketiga ya. Ya, kelihatan kan ya? Oke, berarti jawabannya yang C. Kelengkapan informasi kota digital lebih penting dibandingkan dengan keterlibatan posisinya. Ini juga nggak dibahas terkait tidak pentingnya. Bukan lebih penting tapi apa? Utama bahasanya ya. Ketemu nggak di atas tuh? Ya. Jadi kata-kata lebih penting ya, kemudian tadi menegasikan itu biasanya pilihan-pilihan yang salah. Ya. Baik, kita ke nomor 28. Nomor 28. Nah, ini juga ada teksnya tuh ya. Luar biasa panjang. Sampai 30. Itu sama semua. Teksnya satu teks ya. Baik, nomor 28, hal yang dapat disimpulkan dari bacaan di atas adalah ini bicara apa sih nomor 28? Teksnya bicara tentang apa sih? Ekspor impor, betul. Terus ada yang lain? Apa? Tentang apa? Ekspor impor, betul ya. Kemudian bicara tentang defisit juga ya. Defisit ya. Bahas otomotif juga nggak? Ekspor otomotif ya. Oke, terus terkait dengan regulasi bahas nggak? Regulasi kan nomor 29 ya. Oke. Kebijakan penerapan undang-undang apa? Minerba kan, itu juga regulasi, ya kan? Masuk. Nah, kesimpulan itu, Bapak Ibu, kesimpulan itu lebih ke besarnya ya, bukan yang perintil-perintilannya, bukan penjelasannya, tapi maksudnya apa nih teks, bicara apa nih teks, ya. Nah, kalau kita lihat dari teks ini, ya, ini banyak sekali membahas tentang defisitnya, ya, bahas neraca, ya. Setelah mengalami defisit pada Januari 2014 lalu, neraca perdagangan pada 2015 diperkirakan potensi surplus ya. Nah, ini potensi surplus itu bicara tentang defisit lagi. Kemudian Indonesia pernah juga ya melarang sepenuhnya ekspor mineral. Kemudian mana lagi nih? Nah, ekspor manufaktur ya, seperti mesin dan mekanik, produk kimia dan lain-lain ya. Nah, jadi inti dari teks ini adalah sebenarnya sedang membahas tentang defisit ya, dan kemudian apa yang mempengaruhi defisit itu. Nah, yang mempengaruhi defisit itu adalah, jadi di sini dikatakan bahwasanya nah, ini ada pola-pola musiman juga ya. Di paragraf kedua Bapak Ibu bisa lihat di sana, ternyata yang menyebabkan defisitnya naik turun itu adalah lebih dipengaruhi oleh pola musiman yang menurunkan ekspor komoditas non migas utama dan dampak penerapan undang-undang minerba. Nah, setelah itu dia bahas rinciannya ya, yang menaikkan adalah ekspor manufaktur ya, mesin. Kemudian saingannya dengan siapa sih Indonesia? Hah? Dengan terkait dengan ekspor mobil-mobil dengan Thailand ya. Ada terset di teks itu dengan Thailand. Jadi cara untuk mengidentifikasi kesimpulan biasanya ini ciri-cirinya dia biasanya ada paling depan, paling atas, atau paling bawah. Itu masuk di paragraf dengan pokok kalimat yang
deduksi dan induksi. Ya, kalau induksi dia biasa di bawah-bawah, ya. Jadi di ciri aja kalau misalnya di atasnya lebih umum, di bawahnya rinci, berarti yang atas adalah pokok dari teksnya, gitu ya. Ini tipsnya aja. Triknya begitu, biar mempercepat pengerjaan. Ya, kalau dia minta kesimpulan, dia minta apa yang dibicarakan, dia minta macam-macam, nah itu biasanya biar cepatnya gitu Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan di bimbel, yang pernah ngerasain bimbel nih, itu kan suka diajarin gitu ya. Jangan kalau misalnya diminta kalimat utamanya mana gitu ya, jangan dibaca semua gitu. Lihat atasnya, lihat bawahnya. Gitu. Itu udah kelihatan tuh. Oh lihat, oh atasnya lebih umum nih, bawahnya kok khusus, berarti atas yang jadi apa namanya kalimat utamanya gitu. Jadi tips and tricksnya kayak gitu, ya. Ya itu ya 60-70% lah ya, insya Allah. Baik, jawabannya adalah D ya. Defisit yang dalam Indonesia dipengaruhi oleh pola musiman. Perekonomian Cina memiliki pengaruh besar terhadap permintaan ekspor impor? Enggak ya. 29. Yang bukan termasuk fakta pada bacaan di atas adalah Indonesia menjadi basis ekspor bersama dengan Thailand? Betul ya. Ada di paragraf berapa tuh? Terakhir tuh. Yang B, pangsa pasar ekspor otomotif Indonesia adalah negara Skandinavia. Skandinavia itu mana sih Bu, Bapak? Itu yang Eropa bagian atas tuh, apa? Swedia ya, Norwegia ya, Finland, macam-macamnya itu ya. Dulu mereka satu ya, terus pecah ya. Bedanya dengan Indonesia, dulu Indonesia pecah terus jadi satu ya. Dulu kan negara kita kan pecah-pecah ya, nggak ada Indonesia dulu ya. Apa yang menyatukan Indonesia? Nah ini masih TWK nih. Apa Bu, Pak? Perasaan senasib, senandungan. Karena sama-sama dijajah, ya, sama-sama dijajah. Tapi seluruh Indonesia tuh pernah dijajah, ya. Karena perasaan itu kemudianlah muncul nasionalisme itu, jadilah Indonesia, ya. Gitu. Oke, yang bukan termasuk fakta pada bagian di atas adalah pangsa pasar ekspor otomotif Indonesia adalah negara Skandinavia. Ini nggak ada di teks ya, tidak ada di dalam teks, berarti dia salah. Caranya gitu aja. Kalau baca teks, begitu ada jawaban yang kira-kira apa namanya, kan ini opsi ya Bapak Ibu ya, ada 5 opsi. Kita kalau misalnya mau cari yang bukan, berarti yang iya dicontek-contek dulu, yang bukan berarti yang saatnya yang selain itu, gitu ya. Kalau diminta yang iya, ya artinya yang iya, begitu kita nomor 1A dapat, ya sudah, itu kita pakai. Jadi nggak usah nyari ke bawahnya, itu makan waktu sebenarnya. Ini benar gak dicek, ini benar gak dicek. Jadi yakin pada jawaban kita ketika memang ditaruh jawabannya di A, terus kita lihat jawaban A itu make sense. Kita nggak usah ngecek yang lain. Biasanya gitu, orang Indonesia tuh suka kepo. Ini bener nih A nih, masa gampang banget langsung ketemu jawabannya, kan kadang gitu ya. Diceklah yang B udah salah yang C kali ya gitu ya. Padahal kita tahu jawabannya yang A sudah gitu. Ya, untuk mensiasati hal-hal kayak gini, Bapak Ibu nggak perlu kepo-kepo ya. Begitu kita tahu jawabannya udah yang A ya langsung tulis yang A ya. Nggak perlu ngecek yang B, C, D dan E. Terakhir 30. Yang diminta apa nih? Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan bacaan di atas, yang nggak sesuai. Ada USD 700 juta nggak nih? Ada? USD 700 juta? Ya? 700 juta? Di mana? Oke, di baris terakhir ya. Pernyataan Sasmito tersebut sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan neraca perdagangan 2015 surplus sekitar 700 juta. Ya. Besar super lebih berani. Oke. Di jawabannya di opsi A surplus apa? Turun. Ya.
Nah ini juga jebakan ya, hati-hati nih. Kita ngelihat wah ada 700 juta, di atas juga ada 700 juta. Ternyata di sini turun, di atas surplus, ya. Nah itu juga hati-hati. Kadang tuh kita pengen cepetnya aja kejebak di situ, ya. Jawabannya yang A ya, karena bukan turun tetapi harusnya surplus, ya. Gitu. Kalau peraturan yang diterapkan oleh pemerintah mempengaruhi neraca perdagangan, tentunya ya. Undang-undang itu kan berpengaruh ya. Kemudian banyaknya jumlah hari yang dimiliki menentukan besaran nilai ekspor dan impor. Ya, dijelaskan di dalam teks antara bulan Februari dengan bulan setelahnya, Maret. Ketemu nggak? Ya, karena kenapa di dalam bulan Februari itu jumlah tanggalnya lebih sedikit dibandingkan bulan Januari. Januari kan tanggal 31 ya. Yang Februari cuma sampai 28. Gitu. Nah, kayak itu mempengaruhi, benar berarti kan pernyataannya. Kemudian nilai tukar rupiah bulan Februari 2014 menguat dibandingkan dengan bulan Januari 2014. Betul ya? Dia ada di paragraf ketiga ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Di paragraf ke-4. Ekspor manufaktur pada bulan Januari mengalami kenaikan cukup tinggi, betul? Betul ya? Ya, naik tinggi di bulan Januari. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya kalau soal teks itu bikin pusing ya. Kalau kelihatan wajahnya langsung berubah. ini masih bahasa Indonesia nih, belum bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris teksnya sepanjang itu mungkin aduh mumet garu-garu kepala. Akhirnya ngitung kancing aja. Cari jawaban yang paling panjang ya. Itu trik lama ya Pak, zaman dulu ya. Oke. Kita masih ada soal yang berikutnya ya. Panitia sampai jam berapa nih kita? 12.30 ya. Oke, masih ada mas. Ada pembahasan lagi ya. Kita langsung saja biar cepat ya Bapak Ibu ya. Biar cepat. Yang berikutnya mohon ditampilkan. Nah ini dia. Yuk, nah ini kita tinggalkan teks-teks yang mumet-mumet itu. Kita balik lagi yang lebih asik. Nah, orde baru ya, semuanya pernah merasakan orde baru ya. Yang lahir setelah tahun 98 nggak ada di sini, nggak ada ya. Oh ada. Paling muda berarti ya. Baik, fusi partai politik. Nah, apa nih? Oh, bukan B ya Bapak Ibu ya? Bukan B ya? C. Ah iya, PDI Perjuangan baru ya. Tahun berapa tuh PDI Perjuangan tuh? Kisruhnya deh, kisruhnya tahun berapa? Aktornya siapa namanya? Suryadi. Oh masih ingat Bapak ya? Rame ya Pak waktu itu Pak ya? Sampai bentrok tuh, sampai chaos ya. Sampai chaos ya. Suryadi. Kemudian lahirlah PDI Perjuangan ya. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi waktu pada saat difusi, oh ya, fusi itu apa sih Bapak Ibu? Menggabungkan, betul. Menyederhanakan ya, menggabungkan. Jadi fusi itu penyederhanaan sebenarnya lebih pada penyederhanaan atau penggabungan. Jadi ya partai itu disederhanakan, jadi gak banyak ya, cuma 3 itu zamannya Pak Harto ya. Itu tahun berapa? Tahun 1973 ya, nanti buka lagi lah. Di aja di apa tanya Google ya, Google tuh makhluk paling pintar ya. Dia menjadi tidak pintar ketika tidak ada akses internet ya. Gak bisa jawab ya. Tapi kalau ada wifi dia bisa jawab ya. Jadi kelemahan Google itu ada di wifi. Oke ya, di tahun 1973 ya. Itu kebijakannya siapa? Pak Soeharto ya. Oke.
Tujuannya Pak Harto waktu itu adalah untuk menciptakan stabilitas politik. Jadi biar nggak terlalu ramai banyak partai, banyak pertempuran. Kalau banyak partai itu Bapak Ibu kayak orang tawuran, ya enggak? Wah, semua jadi musuh kan, pukul-pukulan. Nah itu bedanya apa istilahnya? Ini ada pernah mengatakan dengan dosen politik. Jadi bedanya pilpres dengan pileg itu adalah kalau pileg ya pemilihan legislatif itu kayak anak STM tawuran. Yo, lempar-lempar sini saya kena siapa nggak tahu deh pokoknya asal lempar aja. Nah kalau pilpres itu kayak tinju, ya kayak main tinju. Jadi sudah jelas tuh siapa lawan siapa itunya ya. Itu bedanya. Nah enakan tawuran apa main tinju? Main tinju ya. Karena kita bisa bersoal-soal ya. Kalau tawuran kita mau nyerahin siapa? Kali kita bubarin ya. Oke, fusi politik ya. Jawabannya C. Lanjut ke nomor 2. Kita cepat saja biar waktunya biar bisa pas di setengah 1. Silakan. Nomor 2, Mbak Panitia. Nah, di negara Indonesia, kemajemukan rakyat harus selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa supaya menciptakan. Nah, nih. Jawabannya adalah kemajemukan ya. Persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau yang A nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Jawabannya yang B, wawasan Nusantara sehingga tercipta ketahanan nasional kukuh ya. Kalau kelestarian alam nggak nyambung dengan apa persatuan dan kesatuan bangsa. Kestabilan dalam memperkuat kepentingan pemerintah juga hanya parsial ya, hanya kepentingan pemerintah saja padahal tidak itu ya. Bahasa dan adat istiadat, persamaan bahasa dan adat istiadat ini nggak bisa disamakan ya Bapak Ibu. Jadi persaudaraan menuju persamaan bahasa dan adat istiadat. Bahasanya mungkin kita bisa satukan dengan bahasa Indonesia, tapi adat istiadatnya nggak bisa ya, nggak bisa, adat istiadat nggak bisa. Yang E, persaudaraan menuju pada pengasahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah hanya ilmu pengetahuan dan teknologi saja? Kan tidak. Ya. Yang D, wawasan Nusantara.